Oke, jadi kami pada dasarnya melihat rekam jejak yang bersangkutan dan potensinya untuk dikembangkan lebih jauh lagi. Ya, itu menjadi faktor yang sangat penting. Ya. Nah, kemudian kami juga melihat dari rekam jejak tersebut juga seberapa orang tersebut sejalan kegiatannya dengan budaya di tempat kami juga, dengan nilai-nilai di tempat kami. Kadang-kadang bisa saja tidak terlalu yang apa yang sudah dilakukan tidak 100% sama, tapi kalau kita melihat bahwa orang ini memiliki potensi sehingga bisa dibangun kemampuannya dan cara kerjanya sehingga sesuai dengan budaya kerja kami, dengan nilai-nilai kami juga akan consider juga gitu ya. Jadi menurut saya kemampuan profesionalnya, kemampuan teknikalnya, dan juga kemampuannya untuk dikembangkan berprestasi dalam jalur nilai-nilai dan budaya kerja di perusahaan kami. Itu yang itu. Karena itu proses wawancara itu menjadi proses yang sangat penting. Ya, jadi kami tidak terlalu banyak melakukan testing tertulis, tapi pada waktu wawancara itu si pewawancara dari perusahaan kami itu berusaha untuk mendapatkan ya, calon-calon yang bisa dikembangkan potensinya dan bisa bekerja sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Latar belakang pendidikan sebenarnya bisa variasi, bisa banyak ya. Tapi karena kami bergerak di bidang solusi yang berbasis teknologi informasi, maka yang bersangkutan harus punya minat dan punya passion di bidang teknologi informasi ini ya. Tidak harus dia sekolahnya di bidang teknologi informasi, bisa dari engineering yang lain, bisa dari ekonomi, bisa dari marketing, dan bisa dari mana-mana. Kecuali memang kami mencari orang yang untuk posisi dengan sangat spesifik skillnya. Ya, baru kami cari orang dengan skill yang sesuai. Tapi kalau tidak, background bisa dari mana-mana pendidikannya, selama dia punya minat dan ketertarikan yang tinggi di bidang teknologi informasi dan kelihatannya mampu untuk dikembangkan potensinya, maka itu bisa dikonsider. Jadi yang paling awal setelah yang bersangkutan itu mulai ada kontak dengan kami, itu kami ada semacam online test. Online test itu sekedar untuk mengetahui kemampuan dasar dan minatnya. Ya. Nah kalau yang bersangkutan sudah melewati proses itu, kemudian langsung kami masuk ke proses wawancara. Nah, wawancara sendiri bisa macam-macam. Kalau ini technical position, posisi yang butuh technical skill yang tinggi, maka ya wawancaranya ada wawancara yang sifatnya teknis untuk mengetahui kemampuan yang bersangkutan dalam skill di area-area yang dicari oleh IBM. Kalau tidak harus di suatu area technical skill tertentu, tadi saya katakan lebih dilihat ke potensinya untuk dikembangkan di IBM. Jadi wawancara juga gitu ya. Jadi wawancaranya bisa 2-3 kali. Ada yang sifatnya teknikal sesuai dengan profesinya atau skill area yang kami cari, sama tadi kemampuannya untuk mengembangkan diri. Karena kami bergerak di bidang teknologi informasi, dan teknologi informasi itu kecepatan berkembangnya luar biasa. Kita bisa mengatakan skill yang kita miliki sekarang mungkin 2-3 tahun yang akan datang sudah akan obsolete, akan kadaluarsa. Jadi kalau orangnya tidak punya minat dan kemampuan untuk selalu mengembangkan dirinya, dia akan tidak bisa survive untuk kalau masuk di perusahaan kami. Jadi karena itu kami harus tahu bahwa orang itu memang punya minat dan tertarik untuk selalu mengembangkan dirinya terus-menerus. Ya, kalau dia terlalu cepat puas dengan skillnya, umumnya dia nanti nggak akan bisa berkembang lagi. Dan itu yang kami yakinkan dulu pada waktu wawancara, bahwa memang punya kemampuan dan punya minat untuk selalu mengembangkan dirinya terus-menerus. Ya, jadi interview yang paling penting dari tempat kami.
Oke, jadi kalau di tempat kami itu kami sangat menekankan pada diversity, jadi keanekaragaman gitu ya. Jadi kalau saat ini di tempat kami mungkin sekitar 40% dari karyawan kami adalah dari perempuan ya. Kalau di level manajemen sudah lebih besar lagi dari itu. Bahkan di senior leader kami itu bisa 50-50 antara yang perempuan dan laki-laki ya. Karyawan kami sebagian memang dari fresh graduate direkrut dari universitas, sebagian lagi dari yang pengalaman tapi pengalaman baru setahun 2 tahunan, dan sebagian lagi memang yang sudah banyak pengalaman di lapangan ya. Jadi kalau dilihat mungkin setiap tahunnya sekitar 30% gitu ya dari karyawan yang kami terima itu umumnya dari yang fresh sama sekali dari universitas atau yang baru setahun 2 tahunan gitu ya. Sisanya dari yang sudah lebih berpengalaman ya. Kira-kira demografinya kurang lebih seperti itu.